Oke, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya, yaitu materi integral. Nah, ini adalah materi terakhir ya. Nah, integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari sebuah operasi turunan. Integral tak tentu dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu atau integral tentu. Nah, di sini bedanya integral dengan diferensial itu. Nah, kalau diferensial kan misalnya ada fungsi dari x pangkat 3 dan diferensialnya itu adalah berarti pangkatnya akan berkurang 1 menjadi x pangkat 2. Nah, sedangkan di integral itu pangkatnya itu jadi tambah 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan integral tak tentu dan integral tentu. Nah, sekarang kita masuk ke integral tak tentu. Untuk rumus dasarnya itu adalah integral dari fungsi a x pangkat n dx. Nah, simbolnya itu ada ini dan ada dx-nya untuk integral. Nah, jika bentuknya begini, berarti integralnya itu adalah a per n tambah 1, n-nya kita turunkan di sini, tambah 1, x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, selalu ada plus c ya. Nah, contohnya, di sini ada integral dari 2x pangkat 3 dx, berarti integralnya itu adalah a-nya itu 2, berarti kita tulis lagi 2 di sini, per pangkatnya 3, berarti 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 plus c. Nah, jadi hasilnya nanti 2 per 4 x pangkat 4 plus c. Jadi untuk integral tak tentu ini nanti hasil akhirnya itu persamaan lagi, tapi ditambah c. Nah, di sini ada beberapa rumus dasar. Yang pertama, integral dx. Nah, jika bentuknya seperti ini, hanya integral dx. Berarti kalian tinggal tulis x plus c. Nah, untuk selanjutnya ada integral dari bentuknya itu x pangkat n dx. Yaitu yang tadi ini adalah rumus dasar ya. Di sininya misalnya 1, emang 1 ya, x karena 1 tidak perlu ditulis, berarti di sini 1 per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, ini seperti rumus dasar. Selanjutnya sama ya yang selanjutnya juga, tapi di sini bukan 1, tapi bilangan lain selain 1. Kita simbolkan itu a ya. Misalnya di sini 2, berarti tulisnya 2. Oke, selanjutnya ada integral k dx. Nah, k ini apa? K itu adalah konstanta. Berarti jika ada bentuk soal yang hanya angka saja atau konstanta saja, berarti jika diintegralkan itu tinggal ditambah x. Misalnya integral 2 dx, berarti sama dengan 2x plus c. Nah, selanjutnya ada rumus integral 1 per x. Nah, ini bentuknya ini, 1 per x dx. Nah, untuk diintegralkannya, yaitu menjadi ln nilai mutlak x plus c. Untuk selanjutnya itu ada integral a pangkat x dx. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka integralnya itu adalah a pangkat x plus ln a plus c. Per ini tuh, a pangkat x per ln a plus c. Selanjutnya ada bentuk lagi untuk bilangan Euler. Nah, itu integral e pangkat x dx sama dengan, kita tulis saja langsung e pangkat x-nya lagi, tambah c. Nah, selanjutnya ada bentuknya seperti ini. Jika bentuknya integral k dikali fx dx, berarti di sini ada 2 ya. Nah, jika di sini ada konstanta saja, berarti kita bisa mengeluarkannya dari ruas kanannya, berarti kita pindahkan ke ruas kirinya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai integral tak tentu dari 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5 dx. Nah, masih ingat ini bentuknya seperti apa? Ini
bentuk umum ya, yaitu AX pangkat N. Berarti jika kita integralkan itu berarti integralkan satu-satu. Integralkan 8X pangkat 3, lalu 3X pangkat 2, lalu X, dan 5. Plus C, jangan lupa ya, plus C. Nah, berarti untuk integralnya itu 8 per N tambah 1. N tambah 1 itu 3 tambah 1 ya, karena N-nya itu 3. X pangkat 3 tambah 1. Dikurangi 3 X pangkat N ditambah 1 per N tambah 1, yaitu 2 tambah 1. Ditambah 1, karena ini X saja, berarti ini itu sebenarnya 1 ya. 1 X 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Ditambah, nah di sini ada konstanta saja, berarti kita tinggal ditambah X saja, yaitu jadi 5X plus C. Nah, terus kita hitung 8X pangkat 4 per 4 min 3X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 2 per 2 tambah 5X plus C. Nah, di sini bisa dibagi ya, 8 bagi 4, 2. Berarti 2X pangkat 4. 3 bagi 3, 1. Min X pangkat 3. Ini 1 ya sebenarnya, berarti ini 1 per 2. X pangkat 2 tambah 5X tambah C. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kalian juga bisa mencari nilai integralnya itu menggunakan metode substitusi. Nah, jika bentuknya itu ada perkalian maupun pembagian juga bisa memakai metode substitusi, tapi saya kasih contohnya itu perkalian aja. Oke, di sini ada soal integral 2x dikali akar x pangkat 2 min 1 dx. Nah, di sini ada bentuk akar. Nah, berarti kita harus menghilangkan akarnya, yaitu dengan menggantinya dengan pangkat 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Nah, jadi dianggapnya ini 2. Dan di sini pangkat 1. Berarti 1 per 2. Kenapa di sini 2? Ya, bilangan berapa kali berapa, ada 2 bilangan kan, yang hasilnya ini. Nah, berarti 2. Nah, ini setelah disederhanakan menjadi integral 2x dikali x pangkat 2 min 1 pangkat 1 per 2 dx. Nah, selanjutnya kita cari u-nya, yaitu kita menggunakan pemisalan ya di sini. Pemisalan u. Berarti di sini u-nya itu adalah bilangan yang berpangkatnya. Nah, ini kan bilangan berpangkatnya, berarti fx-nya itu adalah, atau u-nya itu x pangkat 2 min 1. Nah, u-nya itu ini. Lalu kita cari turunannya dari ini. Berarti turunannya itu adalah 2x. Masih inget gak turunan kayak gimana? Nah, 1 dikali 2, 2x. 2 dikurangi 1, 1 berarti 2x. Nah, jangan lupa ini notasinya ya, du per dx. Nah, di sini juga kan, nah, di sini ada dx, berarti kita harus cari dx-nya. Jika kita pindahkan ruasnya, berarti dx sama dengan du-nya kita pindahkan, du per 2x. Atau juga bisa dijadikan 1 per 2x du. Nah, sekarang udah kecari ya dx-nya sama u-nya. Selanjutnya kita substitusikan. Nah, integral 2x kali x pangkat 2 min 1 pangkat 1 per 2 dx sama dengan akar 2x dikali, nah tadi kan fungsi yang ini adalah u ya, berarti kita ubah ini jadi u. U pangkat 1 per 2 dikali dx. Nah, dx-nya apa? Berapa? Nah, 1 per 2. 1 per 2x du. Nah, kita tulis dx-nya ini. Substitusikan. Sama dengan, nah di sini ada yang sama kan? Berarti kita coret. Yaitu hasilnya itu integral u pangkat 1 per 2 dikali du. Nah, udah sederhana nih. Berarti kita integralkan. Oh, ini harusnya dihapus. Ketika diintegralkan, berarti simbol integralnya hilang. Oke. Lalu kita integralkan. Nah, di sini itu 1 ya. Tapi karena 1 itu bisa ditulis bisa enggak.
Jadi di sini 1 per pangkatnya 1 per 2 ditambah 1, kita tulis lagi U-nya, kali U pangkat 1 per 2 ditambah 1 plus C. Lanjut. Nah, di sini nanti di PPT nanti akan saya hapus simbolnya kok. Jadi jika udah diintegralkan, berarti simbol integralnya itu hilang. Nah, di sini 1 per 2 ditambah 1 itu 3 per 2. Nah, berarti 1 per 3 per 2, maaf ya berisik, 1 per 3 per 2 dikali U pangkat 3 per 2 plus C, jangan lupa plus C-nya, sama dengan, nah, untuk bentuk pecahan seperti ini, ya berarti penyebut dari si 3-nya ini kita pindah ke atas. Jadi 2 dikali 1 per 3. Jadi 2 per 3. Nah, dikali U-nya kita tuliskan lagi, kita ubah lagi ke bentuk awal, yaitu X pangkat 2 min 1 pangkat 3 per 2 plus C. Jadi ini hasilnya. Oke, ini ada latihan soal, silahkan kalian coba-coba. Nah, untuk MATLAB-nya, sintaksnya itu untuk integral tak tentu, yaitu int f. Nanti kalian tulisnya int dalam kurung fungsinya langsung, atau juga int dalam kurung f, variabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke integral tentu. Untuk integral tentu ini nanti hasil akhirnya itu berupa bilangan, karena mempunyai nilai. Nanti kita akan memasukkan nilai batas atas dan batas bawahnya. Nah, untuk rumus dasar integral tentu itu, yaitu integral fx dx dengan batas atas, yaitu b, dan batas bawah, yaitu a simbolnya. Nah, sama dengan kita memakai rumus fb dikurangi fa. Nah, nanti si fungsi ini kita integralkan. Lalu kita di fb ini nanti variabel x-nya kita masukkan dengan nilai batas atas, dan di sini variabel x dari fungsinya kita masukkan dengan nilai batas bawah. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini tentukan nilai integral tentu dari x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 2 dx dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya min 1. Untuk pembahasannya, kita integralkan dan merubah bentuknya. Jadi gini ya, kita batas atas dan batas bawahnya kita taruh di belakang. Lalu kita integralkan si fungsinya. Menjadi 1 per 3 tambah 1, 4. X, 3 tambah 1, 4. Berarti hasilnya ini. Dikurangi 6 per 2 tambah 1, 3. 6 per 3 sama dengan 2. X, 3, X pangkat 3, ditambah 8 per 1 ditambah 1, 2, berarti 8 per 2 sama dengan 4, X, 1 tambah 1 pangkat 2, tambah 2, X. Nah, di sini konstanta saja, jadi kita tambah X. Selanjutnya, nah kita udah diintegralkan nih fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya, yaitu FB dikurangi FA. Nah, ini adalah FB yang yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanannya itu adalah FA. Berarti si fungsi ini untuk FB, variabel X-nya kita masukkan dengan nilai batas atas. Ya, berarti 1 per 4 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi FA, yaitu variabel X-nya kita masukkan dengan nilai batas bawah, yaitu min 1. Jadi hasilnya 1 per 4 dikali min 1 pangkat 4 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 1. Sama dengan 8 dikurangi 17 per 4, dan hasilnya 3 per 4. Nah, untuk nih integral tak tentu juga bisa digunakan dengan metode substitusi. Tapi perhitungannya agak beda ya dengan integral tentu. Nah, di sini juga untuk bentuknya perkalian ya. Bagian juga bisa menggunakan metode substitusi. Jadi di sini kita menentukan pemisalan U ya. Yaitu U-nya kita cari, yaitu X pangkat 4 tambah 5, yaitu yang di dalam
kurung dan berpangkat. Selanjutnya U-nya itu X pangkat 4 tambah 5, lalu kita cari turunan U-nya. Jadi DU per DX sama dengan 4X pangkat 3. Lalu kita cari DX-nya. Jadi di sini sama-sama variabel X, berarti X pangkat 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri bersama DX. Sama dengan DU per 4. Nah ini harusnya gak di bawah ya X-nya, maaf saya salah, lupa enggak menghilangkannya. Berarti sama dengan bisa diubah juga bentuknya jadi 1/4 DU. Berarti DX-nya itu 1/4 DU. Nah, untuk menciptakan persamaan integral dalam U, maka interval batas bawah dan batas atasnya dirubah. Jadi kita mencari U untuk batas bawah, yaitu U dari X-nya 0 sama dengan 5, U batas bawahnya. Lalu U batas atasnya dengan X sama dengan 2. Kita masukkan, substitusikan, jadi hasilnya 21. Lanjut, kita ubah bentuknya. Menjadi yang ini asalnya 2 dan 0 karena udah dicari dan diubah intervalnya, berarti di sini batas bawahnya ganti jadi 21. Batas atasnya diganti jadi 21 dan batas bawahnya jadi 5. Lalu kita tulis si fungsinya yang diubah udah diubah menjadi U pangkat 3. Lalu dikali 1/4 DU, DX-nya ya, DX-nya. Nah, karena ini yang X pangkat 3 tidak usah dibawa karena udah masuk ke DX ya. Lanjut, kita integralkan si fungsi ini. Berarti, nah, ketika kita mau mengintegralkan, berarti simbol ini hilang ya. Dan diubah bentuknya menjadi batas atas dan bawahnya itu jadi di belakang. Jadi, ketika kita mengintegralkan, jadi 1/4. Ini 1 ya. 3 ditambah 1, 1/4. Dikali U pangkat 3 dikali 1/4. DU-nya hilang. Lalu, nah ini kan ada nih, bisa dikalikan 1/4 dikali 1/4. Jadi 1/16 U pangkat 3. Selanjutnya, kita substitusikan ke rumusnya. Nah, berarti 1/16 kali U pangkat 3 sama dengan, nah ini FB dan ini FA. Berarti 1/16, U-nya kan udah dicari ya, U untuk B itu 21 dan U untuk A itu 5. Berarti 1/16 dikali 21 pangkat 3 dikurangi 1/16 dikali 5 pangkat 3, hasilnya 12,116. Oke. Nah, oke, ada latihan soal juga. Silakan kalian latihan. Nah, untuk sintaks integral tentu itu sintaksnya int dalam kurung fungsinya f, a yaitu batas bawah dan b batas atas. Nah, sekarang kita masuk ke MATLAB-nya. MATLAB untuk integral tak tentu. Nah, di sini ada contoh codingan MATLAB. Integral tak tentunya yaitu integral 4x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5dx. Berarti sintaksnya itu yaitu pertama kita deklarasikan variabelnya yaitu variabelnya x ya, berarti sim x. Lalu kita langsung cari integralnya dengan sintaks int fungsinya, yaitu 4 dikali x pangkat 3 dikurangi 3 dikali x pangkat 2 tambah 2 kali x min 5. Jadi hasilnya adalah ini. Sekarang sintaks MATLAB untuk integral tentu. Ya, ada batas atas dan batas bawahnya.
Di sini ada contoh codingannya, yaitu integral tentu dari fungsi x pangkat 2 dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Berarti MATLAB-nya yaitu simx, lalu kita cari integralnya yaitu int dalam kurung f yaitu fungsinya persamaannya, koma batas bawah, koma batas atas. Enter sama dengan 8/3. Oke, untuk materi integral sih sebenarnya sudah ya, karena saya menjelaskannya cuma integral tentu dan tak tentu. Untuk integral numerik ini sebenarnya di semester saya juga nggak dipelajari, nggak ada maksudnya di praktikumnya. Jadi menurut yang saya baca itu integral numerik itu penyelesaian dari integral untuk fungsi yang susah untuk sulit untuk diintegralkan. Jadi untuk integral numerik itu bisa pakai beberapa metode. Contohnya ada metode Newton-Cotes, metode Simpson, metode Gauss-Quadratur, dan lain-lain. Nah, pokoknya integral numerik itu adalah metode untuk menghitung nilai integrasi suatu fungsi dalam suatu selang tanpa mempedulikan fungsi hasil integralnya dengan menggunakan metode numerik. Jadi di sini itu pakai batas atas dan batas bawah juga ya, pakai nilai hampiran. Untuk rumus dasarnya ini dan penjelasannya, jika kalian ingin ngoding silahkan. Jangan lupa saya akan memberi tugas 2 untuk syarat mengikuti UAP. Nanti UAP-nya diadakan minggu depan ya. Jadi silahkan kalian belajar. Saya sudah membuat video ini, jadi silahkan kalian tonton. Dan cukup sekian dari saya. Apabila saya mempunyai kesalahan kata atau saya kurang dalam penjelasan, saya juga masih belajar di sini, jadi mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.